Hai teman-teman, kembali lagi di YouTube channel Dosen Genzi. Di video kali ini, kita akan membahas soal dan cara perhitungan angka kredit dosen. So, let's get started. Contoh soal perhitungan angka kredit dosen untuk asisten ahli. Tokiyom Spears adalah seorang dosen asisten ahli. Dalam satu semester, ia melaksanakan perkuliahan sebanyak 12 SKS sebagai pembimbing utama skripsi 1 mahasiswa, pembimbing pendamping skripsi 2 mahasiswa, anggota penguji skripsi 2 mahasiswa, membimbing kuliah kerja nyata 1 mahasiswa, dan mengembangkan diktat kuliah 1 produk. Berapa angka kredit kumulatif dosen tersebut? Untuk membantu teman-teman menjawab soal tersebut, teman-teman dapat melihat pedoman operasional penilaian angka kredit kenaikan jabatan akademik atau pangkat dosen tahun 2019, atau teman boleh cek video kita yang sebelumnya mengenai jabatan fungsional dosen. Dan untuk soal yang pertama, kita perlu memperhatikan poin pelaksanaan pendidikan, di mana tertera di sini untuk asisten ahli, beban mengajar 10 SKS pertama itu dikali 0,5 dan beban mengajar 2 SKS berikutnya dikali 0,25. Berbeda dengan lektor kepala, dan profesor, beban mengajar untuk 10 SKS pertama itu dikali 1, sedangkan beban mengajar untuk 2 SKS berikutnya dikali 0,5. Poin selanjutnya, jika seorang dosen membimbing KKN, praktik kerja nyata, atau praktik kerja lapangan, angka kreditnya adalah 1. Kemudian, ketika dosen membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi, dan laporan akhir studi yang sesuai dengan bidang penugasannya, maka bagi pembimbing utama per orang untuk setiap mahasiswa, bagi disertasi, poinnya adalah 8, untuk tesis adalah 3, untuk skripsi adalah 1, dan laporan akhir studi adalah 1. Berbeda dengan pembimbing pendamping atau pembantu per orang setiap mahasiswa, untuk disertasi angka kreditnya 6, untuk tesis angka kreditnya 2, skripsi angka kreditnya 0,5, sedangkan untuk laporan akhir studi angka kreditnya 0,5. Jika bertugas sebagai penguji pada ujian akhir, bagi ketua penguji angka kreditnya 1, dan bagi anggota penguji angka kreditnya 0,5. Nah, teman-teman juga perlu untuk memperhatikan batas maksimal yang diakui. Bagaimana cara kita menghitung jumlah angka kredit dosen berikut? Nah, pertama, kita harus dapat mengklasifikasikan unsur kegiatan, satuan hasil, angka kredit, dan jumlah angka kredit berdasarkan peraturan yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, untuk poin yang pertama, melaksanakan perkuliahan, yakni 12 SKS. Di sini, untuk 12 SKS kita bagi menjadi 2, yakni 10 SKS pertama dan 2 SKS berikutnya. 10 SKS pertama itu dinilai dengan mengalihkan 0,5 angka kredit, sehingga jumlah angka kreditnya adalah 5, sedangkan 2 SKS berikutnya dikalikan dengan 0,25 angka kredit, maka jumlah angka kreditnya adalah 0,5. Maka, ketika Tokiyom Spears melaksanakan perkuliahan 12 SKS, jumlah angka kreditnya adalah 5,5. Kemudian, sebagai pembimbing utama skripsi, yakni 1 skripsi di sini, maka dinilai dengan 1 angka kredit. Maka, untuk 1 mahasiswa, 1 dikali 1, dan menghasilkan 1 angka kredit. Selanjutnya, pembimbing
pendamping skripsi untuk 2 mahasiswa. Angka kreditnya adalah 0,5, sehingga jumlah angka kreditnya adalah 2 dikali 0,5 sama dengan 1 angka kredit. Sebagai anggota penguji skripsi, untuk satuan hasil ada 2, dan untuk angka kreditnya di sini dikali 0,5, sehingga jumlah angka kredit adalah 2 dikali 0,5 sama dengan 1. Sebagai pembimbing kuliah kerja nyata, satuan hasil di sini ada 1, angka kreditnya dikali dengan 1, maka jumlah angka kreditnya adalah 1 dikali 1 sama dengan 1. Untuk poin mengembangkan diktat kuliah, satuan hasilnya adalah 1 produk, dikalikan dengan angka kreditnya adalah 5, maka jumlah angka kredit adalah 5. Maka total angka kredit dosen tersebut adalah 14,5 angka kredit. Contoh berikutnya adalah soal perhitungan angka kredit dosen untuk lektor. Jono Hilton adalah seorang dosen lektor. Dalam 1 semester, ia melaksanakan perkuliahan sebanyak 12 SKS sebagai pembimbing pendamping disertasi 1 mahasiswa, pembimbing pendamping tesis 2 mahasiswa, pembimbing utama skripsi 2 mahasiswa, pembimbing pendamping skripsi 4 mahasiswa, serta ketua penguji skripsi 2 mahasiswa. Pertanyaannya, berapa angka kredit kumulatif dosen tersebut? Nah, bagaimana cara menjawabnya? Pertama, kita harus dapat membedakan unsur kegiatan, satuan hasil, angka kredit, dan jumlah angka kredit dosen. Nah, di sini, Johnny Hilton adalah dosen lektor, dan dia melaksanakan perkuliahan yakni 12 SKS. Nah, poin 12 SKS ini dibagi menjadi 2, di mana 10 SKS pertama dikali dengan 1 angka kredit, sedangkan 2 SKS berikutnya dikali dengan 0,5 angka kredit. Sehingga jumlah angka kredit bagi dosen lektor yang melaksanakan perkuliahan 12 SKS adalah 11 angka kredit. Selanjutnya, Jono merupakan pembimbing pendamping disertasi dengan satuan hasil 1. Nah, ini dinilai dengan 6 angka kredit, sehingga jumlah angka kreditnya 6. Kemudian, pembimbing pendamping tesis dengan satuan hasil 2 mahasiswa, angka kreditnya adalah 2, dan jumlah angka kreditnya adalah 4. Pembimbing utama skripsi dengan satuan hasil 2 mahasiswa, angka kreditnya adalah 1, dan jumlah angka kreditnya adalah 2. Sebagai pembimbing pendamping skripsi, bagi 4 mahasiswa, angka kreditnya adalah 0,5. Jadi teman-teman dapat melihat perbedaan angka kredit jikalau dosen tersebut adalah pembimbing utama atau pembimbing pendamping. Nah, untuk jumlah angka kredit Jono sebagai pembimbing pendamping skripsi adalah 2. Sedangkan sebagai ketua penguji skripsi, satuan hasil 2 mahasiswa, maka angka kredit untuk ketua penguji skripsi adalah 1, dan jumlah angka kreditnya adalah 2. Sehingga total angka kredit dosen, yakni untuk Jono Hilton, adalah 27 angka kredit. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah sudah lebih jelas cara perhitungannya? Coba kita lihat contoh soal latihan perhitungan angka kredit dosen berikut. 1. Seorang dosen asisten ahli dalam 1 semester melaksanakan perkuliahan sebanyak 12 SKS sebagai pembimbing utama skripsi 2 mahasiswa, bertugas sebagai anggota penguji skripsi 1 mahasiswa, publikasi pada jurnal nasional terakreditasi dan mengembangkan diktat kuliah 1 produk. Berapa angka kredit kumulatif dosen tersebut? A. 23, B. 28, C. 38, D. 40, atau
E. 41. Teman-teman bisa mencoba untuk mengerjakannya ya. Nah, sebagai pembahasan, teman-teman, kita harus dapat mengklasifikasikan unsur kegiatan, satuan hasil, angka kredit dari setiap unsur, dan jumlah angka kredit yang didapat dari perkalian satuan hasil dengan angka kredit. Di sini, dosen tersebut melaksanakan perkuliahan 12 SKS, di mana dia adalah dosen asisten ahli. 10 SKS pertama dinilai dengan 0,5, 2 SKS berikutnya dinilai dengan 0,25, sehingga jumlah angka kredit dosen asisten ahli jika dia melaksanakan perkuliahan 12 SKS adalah 5,5 angka kredit. Selanjutnya, sebagai pembimbing utama skripsi 2 orang mahasiswa, dinilai dengan 1 angka kredit, sehingga jumlah angka kreditnya adalah 2. Sebagai anggota penguji skripsi 1 mahasiswa, angka kreditnya adalah 0,5, sehingga jumlah angka kreditnya adalah 0,5. Ada 1 publikasi jurnal nasional terakreditasi dengan satuan hasil 1 jurnal, angka kreditnya adalah 25, dan jumlah angka kreditnya adalah 25. Selanjutnya, mengembangkan diktat kuliah, 1 produk, angka kreditnya adalah 5, dan jumlah angka kreditnya ada 5. Sehingga, total angka kredit dosen adalah 38. Nah, sebagai poin khusus, teman-teman perlu memperhatikan lebih mengenai publikasi jurnal nasional dan jurnal internasional ya. Maka, jawaban yang tepat bagi soal pertama adalah C. 38. Soal kedua. Seorang dosen lektor dalam 1 semester melaksanakan perkuliahan sebanyak 14 SKS sebagai pembimbing utama tesis 1 mahasiswa dan skripsi 2 mahasiswa, bertugas sebagai ketua penguji skripsi 2 mahasiswa, dan publikasi 1 penelitian pada jurnal internasional terindeks Scopus Q1, berapa angka kredit jumlah kumulatif dosen tersebut? A. 28, B. 38, C. 49, D. 58, atau E. 56. Nah, cara menyelesaikannya, yang pertama, perhatikan setiap unsur kegiatan, satuan hasil, dan cara menghitung angka kredit. Untuk bagian yang pertama, dosen tersebut melaksanakan perkuliahan di mana dosen tersebut adalah dosen lektor. Untuk 12 SKS, satuan kegiatan ini dibagi menjadi 2, yakni 10 SKS pertama dikalikan dengan 1 angka kredit, dan 2 SKS berikutnya dikalikan dengan 0,5 angka kredit, sehingga jumlah angka kredit bagi dosen lektor yang melakukan perkuliahan 12 SKS yakni 11 angka kredit. Selanjutnya, dosen tersebut merupakan pembimbing utama tesis bagi 1 mahasiswa, dan satuan hasil atau angka kredit untuk poin ini adalah 3, sehingga angka kreditnya adalah 3. Selanjutnya, dosen tersebut bertugas sebagai pembimbing utama skripsi dan ketua penguji skripsi. Masing-masing dikalikan dengan 1 angka kredit, sehingga angka kredit untuk masing-masing poin adalah 2. Nah, dosen ini juga melakukan publikasi jurnal internasional terindeks Scopus Q1, sehingga
Satuan hasil untuk jurnal Scopus dikali dengan 40, sehingga angka kreditnya adalah 40. Dapat kita lihat bahwa total angka kredit dosen adalah 58. Maka jawabannya adalah D, 58. Bagaimana teman-teman? Sudah lebih paham kan? Semoga video ini dapat menolong teman-teman, khususnya bagi calon dosen dalam menghitung angka kredit dosen. Nah, ada satu quote untuk teman-teman. Jika Anda menginginkan sesuatu yang belum pernah dimiliki dalam hidupmu, Anda harus melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Thank you for watching. Like jika kamu suka channel ini, dan subscribe jika ingin berlangganan. Sampai jumpa.